Baik lagi di Rams Mystery. Oke gengs, hari ini kita akan membahas kembali perkembangan kasus dari Teng Monida. Nah gengs, belakangan ini ada hal mengejutkan kembali nih gengs ya, yang ditemukan di mayatnya Teng Monida, yaitu 39 jam mayat Teng Monida tenggelam, tapi darahnya itu masih mengalir. Nah ini gengs, ini juga menjadi pertanyaan besar bagi saya gengs ya. Kok bisa ya mayatnya itu padahal sudah 39 jam, yang seharusnya darahnya itu sudah membeku atau mungkin udah keluar banyak lah gengs ya, tapi kok masih bisa mengalir gitu kan. Ini benar-benar membuat kepala saya ada tanda tanya besarnya nih gengs. Kenapa gitu kan? Nah, kita langsung aja gengs ya. Saya tidak akan berspekulasi yang macam-macam karena dalam kasus ini itu dibutuhkan sekali penjelasan dari seorang expert gengs ya, di bidang medis tentunya ya. Jadi saya tidak akan berspekulasi secara pribadi gengs ya. Kita kesampingkan dulu itu semua karena saya juga tidak tahu dunia medis ya. Nah gengs, dan ini dilansir dari Teras Gorontalo gengs ya, dan juga dilansir dari situs Komchatdluek. Oke, ya itulah gengs ya, saya nggak tahu gimana cara bacanya. Dan pada tanggal 4 Juni 2022, di mana dari kasus ini yang 39 jam mayat Teng Monida ditemukan tapi darahnya masih mengalir ya gengs ya. Nah, para netizen yang mengamati pergerakan kasus Teng Monida saat dikeluarkan dari air, maksudnya saat mayatnya itu diangkat gitu ya dari air, pada hari pertama mereka menemukan jasadnya Teng Monida itu masih meneteskan darah gitu ya. Jadi kayak masih seger banget nih ya, kok kayak masih seger banget gitu kan. Padahal udah 39 jam tenggelam tapi darahnya kok masih bisa netes. Nah, masyarakat Thailand mempertanyakan mengapa darahnya ini masih bisa mengalir gitu kan. Sama, saya juga gengs ya, padahal udah 39 jam tapi kok bisa mengalir terus gitu kan. Dan ini menimbulkan kecurigaan dari masyarakat gengs ya, bahwa ada masalah lain yang belum terungkap. Nah, kata netizen Thailand itu begitu gengs ya, bukan hanya di Thailand sepertinya ya. Para netizen kita juga berpikir yang sama kayaknya gengs ya. Nah, gengs, namun ada penjelasan dari seorang profesor yang bernama Profesor Werasak, gengs ya. Dan beliau ini adalah seorang ahli dalam bidang medis ya. Tidak usah dipertanyakan lagi, gengs ya. Gelarnya aja udah profesor. Berarti ilmunya udah banyak banget nih, gengs ya. Belajarnya udah lama gitu kan. Nah, gengs, Dr. Werasak itu mengatakan seperti ini, gengs ya. Kasus saat ditemukan jenazahnya berdarah mungkin karena pada tubuh Teng Monida itu terdapat luka yang cukup besar ya di sebelah paha kanannya. Dimana kita tahu gengs ya, di paha kanannya Teng Monida itu kan ada robekan yang kira-kira sekitar 30 cm gitu ya. Kalau nggak salah ya dari penjelasannya Dr. Pontip seperti itu. Nah, dan kita juga sudah pernah bahas ya di video sebelumnya, di mana Por itu diduga memegang sebuah pisau berjenis K2 yang tertangkap di salah satu CCTV ya. Nah, ini diduga gengs ya, diduga Por itu memegang pisau. Nah, kalau saya lihat dari pisau berjenis K2 ini itu panjangnya sekitar 4-5 cm. Nah, kalau misalnya itu ditusuk, itu cukup dalam gengs ya, apalagi lukanya itu lebar sekitar 30 cm. Pastinya darahnya banyak banget. Oke gengs, kita lanjut lagi ya ke penjelasannya Dr. Werasak. Bahkan jika mayatnya tenggelam untuk waktu yang lama dan banyak darah sudah mengalir, tapi memindahkan mayatnya ini dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan aliran darah. Nah, menurut yang saya tangkap dari penjelasannya Profesor Dr. Werasak itu seperti ini gengs ya. Jadi ketika Teng Mo itu tenggelam dan ada bekas luka yang cukup besar, itu kemungkinan darahnya keluar banyak ya, pasti keluar banyak gengs ya. Nah, tapi ketika dia meninggal itu darahnya bisa berhenti gengs. Kenapa? Karena detak jantungnya kan juga berhenti, jadi tidak ada pompaan lagi. Jadi darahnya itu kayak membeku ya, seperti membeku. Nah, ketika mayatnya ini diangkat, kan diangkat tuh berarti neken gini gengs ya. Kalau kalian ngangkat orang kan pasti ada tenaga ya, ada tenaga sehingga tubuhnya itu kepres ya atau tertekan. Nah,
ketika tubuh ini tertekan, itu kemungkinan akan menyebabkan pembuluh darah itu juga menyempit. Jadi seperti ini, gengs ya. Nah, ketika dia menyempit, itu kemungkinan darahnya itu juga akan keluar. Jadi seperti ini, gengs ya. Kalau misalnya kalian pegang plastik isinya air, nah kalau misalnya terus kalian cucuk jarum, terus, nah itu kan darahnya, itu kan pasti netesnya pelan-pelan, gengs ya. Setetes, setetes, setetes. Kalau kalian press, kalian tekan begini, nah itu langsung keluar, cus, nah langsung ngocor gitu, gengs ya, ngocor banyak gitu, gengs ya. Nah jadi menurut yang saya tangkap seperti itu, gengs ya. Nah kalau misalnya salah, kalian boleh kritik saya, tapi saya nangkapnya begitu, gengs ya. Karena mohon maaf, gengs ya, saya juga bukan ahli dalam bidang kedokteran, apalagi forensik seperti ini. Tapi dari analisa saya itu seperti itu, gengs. Nah, kita lanjut lagi kepada netizen ya, gengs ya. Nah, di sini para netizen itu menduga bahwa Teng Mo ini kemungkinan itu dibunuh dulu, gengs. Jadi dibunuh, disiksa di suatu tempat yang kita tidak tahu di mana. Setelah Teng Monida meninggal, setelah Teng Monida meninggal, barulah mayatnya ditaruh di air ya, di mana membuat seolah-olah Teng Monida itu tenggelam gitu kan, karena memang maunya seperti itu, gengs ya. Jadi ini kan 39 jam, jadi kemungkinannya itu sehari sebelumnya itu dia disiksa, terus keesokannya ditaruh gitu, gengs ya. Nah, dari para netizen itu beranggapan seperti itu, gengs ya, bukan hanya di Thailand ya, di Indonesia juga. Nah, saya awalnya pun berpikir seperti itu, tapi saya cari lagi, ada nggak sih penjelasan medisnya kenapa darahnya itu bisa mengalir. Nah, ternyata ada nih, gengs, yaitu tadi penjelasan dari Profesor Dr. Werasak. Nah, penjelasannya ini logis banget, gengs ya. Logis banget menurut saya. Masuk logika banget. Nah, seperti kalian, saya kasih gambaran tadi kan, seperti plastik dicucuk jarum, itu keluarnya sedikit-sedikit, tapi kalau kalian press, itu keluarnya bakalan banyak. Makanya kenapa ini logis banget gitu kan. Nah, terus Profesor Werasak ini juga menjelaskan, gengs ya. Kalau misalnya Teng Monida itu dibunuh dulu, terus ditenggelamin, kan dia sudah tidak bernafas, gengs ya. Nah, kalau misalnya Teng Monida itu sudah tidak bernafas, tidak akan ditemukan adanya pasir di dalam paru-parunya Teng Mo gitu kan, karena sudah mati dulu, gengs gitu. Mati dulu terus ditaruh, nggak mungkin ada pasir yang masuk ke dalam paru-parunya Teng Mo. Kenapa? Karena sudah mati, udah nggak bernapas lagi. Nah, lanjut, gengs ya. Nah, Dr. Werasak itu juga mengatakan seperti ini ya. Oleh karena itu, saya ingin mengklarifikasi dan mematuhi bukti forensik bahwa Teng Monida mati karena tenggelam, karena lumpur dan pasir itu terdeteksi ada di dalam paru-parunya si Teng Monida atau ada di saluran pernapasannya si Teng Monida. Ini seperti yang ditemukan Dr. Portip kemarin ya, di mana beliau mengatakan bahwa ditemukan pasir di dalam paru-parunya Teng Mo. Nah, Dr. Werasak pun itu juga beranggapan bahwa Teng Monida ini tenggelam gitu kan. Nah, gengs, gimana menurut kalian, gengs ya? Apakah penjelasan dari Profesor Dr. Werasak ini sudah menjawab semuanya? Kalau menurut saya, gengs ya, ini penjelasannya logis banget sih, gengs. Bener-bener logis banget ya. Seperti saya bilang tadi ya, awalnya saya juga menduga gitu ya. Saya juga berspekulasi, wah mungkin aja si Teng Mo ini dibunuh dulu nih di dalam gudang gitu kan. Terus abis itu ditenggelamin. Ternyata setelah saya lihat dari penjelasannya Profesor Dr. Werasak, ternyata ini logis banget, gengs. Akhirnya itu membuat saya berpikir lagi, oh iya bener nih penjelasannya. Jadi bukan karena Teng Monida dibunuh dulu ya, tapi karena pembuluh darahnya menyempit seperti itu, gengs ya. Oke, gimana menurut kalian, gengs? Apakah kalian punya pendapat lain? Kalau kalian misalnya punya pendapat lain, kita bisa diskusikan bersama di kolom komentar. Oke, gengs, kalau gitu ya segini aja yang bisa sampaikan. Kurangnya mohon maaf, dan jika ada misinformasi, kalian boleh ingatkan saya di kolom komentar. Oke, gengs, kalau gitu buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa juga share dan komen. Dan buat kalian yang suka dengan channel saya, kalian boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Oke, gengs, kalau gitu akhir kata dari saya. See you on the next episode.